Langsung aja kita sekarang beralih kemana, Mai? Ya, untuk kita mengetahui peta perpolitikan di Indonesia, terutama untuk pilkada ini, ya kita akan bergabung dengan rekan-rekan jurnalis dari beberapa daerah. Kita akan menyapa dulu yang dari Bali ya katanya nih ya. Dari Bali ada Rizky Setio Samudro. Yes. Langsung nih? Ya, langsung boleh kita sapa. Apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, selamat sore. Halo Kak. Halo. Selamat sore, Beli Rizky. Yuk. Ya, siap. Orang Jawa, oh salah. Tapi karena udah tinggal di Bali ya udah nggak apa-apa dipanggil Beli aja ya. Kalau Bali Samudra. Oh, kalau Bali Samudra. Iya, oke. Kalau ini nggak, kalau Samudra nggak bisa diganti jadi ya di Bali ya. Oke, Mas Rizky, kita akan tadi kita sudah membahas di segmen pertama ya tentang peta perpolitikan terutama di Jakarta begitu nih ya yang sangat panas begitu. Bagaimana dengan di Bali nih Mas? Ini kayaknya berita panasnya dari Bali ini mengenai kawin paksa antara Wayan Koster dan juga Giri Prasta di Pilgub Bali ini. Boleh mungkin dielaborasi kepada kita, diceritakanlah kepada kita seperti apa saat ini peta politiknya di Bali. Oke, siap. Kalau sekarang peta politik di Bali itu sudah merucut ke dua pasangan calon. Yang pertama yang dari PDIP, yang kita tahu sendiri sudah direkomendasikan oleh DPP itu calon gubernur Balinya ketua DPD atau mantan gubernur yang periode sebelumnya Pak Wayan Koster. Incumbent ya. Betul. Dan wakilnya itu Bupati Badung 2 periode itu Pak Pinyoman Giri Praste. Nah, dari PDIP sendiri memang sebelumnya banyak isu-isu dan yang memanas terkait hubungan dua tokoh ini di internal. Kenapa disebut kawin paksa ini, Mas Rizky? Karena isu yang beredar memang kalau misal Pak Giri Praste ini memang berambisi juga untuk mendapatkan tiket calon gubernur, bersaing dengan Pak Koster yang merupakan incumbent yang masih satu periode. Nah akhirnya PDIP memutuskan untuk merekomendasikan dipasangkanlah dua-duanya ini sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Nah, untuk lawannya itu dari Gerindra. Yang dari Gerindra itu sementara masih diumumkan hanya calon gubernur Balinya aja, yaitu ketua DPD-nya Made Mulyawan Arya atau Degaja yang kita bisa kenal itu namanya Degaja. Tapi untuk wakilnya itu sampai sekarang secara resmi Gerindra belum mengumumkan, cuma ada mulai nama-nama yang muncul yang mendekati pendaftaran Amin 1 ini sudah mulai muncul, yaitu malah kader PDIP-nya sendiri dari Buleleng. Itu Putu Agus Suratnyana. Beliau ketua DPC-nya Buleleng. Cuma sampai sekarang dari pihak Gerindra pun belum bisa mengumumkan secara resmi pasangan calon dari Gerindra untuk gubernur dan wakil gubernurnya. Gitu. Kalau elektabilitasnya seperti apa nih pasangan Wayan Koster dan Giri dan juga, tapi ini mungkin memang belum ada dari Gerindra sendiri, memang belum ada wakilnya ya. Tapi seperti apa elektabilitas nama-nama mereka yang akan mencalonkan diri ini? Kalau elektabilitas dari Pak Wayan Koster dengan Pak Giri Praste, beberapa survei memang mereka di atas angin, jauh angkanya di atas angin, terutama Pak Giri Praste di beberapa survei. Dan ditambah dengan hasil pemilihan legislatif yang PDIP masih menguasai di Bali, dengan di DPRD itu masih 32 kursi, menguasai di provinsi, dan di semua DPRD kota, kabupaten, kota juga begitu. Jadi PDIP masih dibilang masih berkuasa di Bali, masih dibilang kandang banteng, itu masih istilah kandang banteng masih berlaku di Bali. Oke, Mas Rizky, ini katanya akan ada narsum juga ya kita ya? Betul. Dari KPU Bali ya? Jadi ini betul. Jadi ini kita KPU Bali sekarang lagi persiapan menjelang pendaftaran yang dimulai besok sampai mulai tanggal 27 sampai tanggal 29.
dari persiapan-persiapan itu yang dari 2 calon yang masih terkonfirmasi untuk pendaftaran itu dari PDIP tanggal 29. Mereka tanggal 29 hari terakhir mendaftar. Nah, untuk yang calon kedua, calon dari Gerindra itu masih belum terkonfirmasi. Nah, untuk teknis-teknis persiapan untuk menjelang pendaftaran di KPU, mungkin saya bisa ngajak narasumber saya, Ketua KPU Bali ya. Silakan. Izin ya, Kak? Silakan Oke, Mas Rizky. Siap. Pak Ketua. Ya, siap Pak Ketua. Mungkin bisa dijelaskan persiapan dari KPU Bali menjelang pendaftaran besok. Ya, jadi saya itu sudah melakukan koordinasi ya, di minggu-minggu kemarin itu dengan seluruh partai politik peserta pemilu kemarin 2024, dan mereka sudah mengetahui bagaimana proses pendaftaran ini. Ya, walaupun ada PKPU yang muncul, yaitu PKPU 10 perubahan akibat putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah mereka dapatkan, dan di Bali ini tidak banyak berubah, ya, karena kalau suara-suara yang non parlemen itu pun berkumpul itu tidak memenuhi kuota untuk mengajukan pasangan calon gubernur ataupun wakil gubernur, makanya kita tidak berpengaruh akibat itu. Itu saya siapin, dan hari ini kami sedang rapat ini ya, dalam rangka memulai besok apa yang detailnya yang harus kita lakukan, termasuk pengecekan kesehatan yang kita kontrol hari ini terakhir. Rumah sakit umum daerah Bali Mandara itu sudah siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kalau ada calon-calon yang mendaftar baik di provinsi maupun di kabupaten kota, karena RSPM itulah yang paling lengkap alatnya, dan tentu memerlukan pengaturan sehingga dari tanggal 28 kalau ada 27 mendaftar itu sampai tanggal 2 itu bisa diselesaikan semua pemeriksaan Maksimal ya tanggal 2 sudah. Dan kemudian untuk urusan kepolisian itu mulai kemarin pihak Polda Bali sudah mensiagakan aparaturnya, dan juga setiap saat sudah melakukan patroli ya. Dan kita juga untuk penerimaan besok kita sudah berkoordinasi dengan Polda, dan hari ini juga kami sedang komunikasi detail teknis lainnya lagi dengan Polda dan juga dengan partai politik dalam rangka membicarakan sekali lagi detail besok berapa yang boleh masuk ke areal kita, kemudian siapa aja bisa masuk ke dalam semuanya. Hari ini kita detailkan, mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar, dan sampai detik ini baru satu pasangan calon yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan untuk mendaftar pada tanggal 29 jam 9 pagi itu dari pasangan yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Yang lainnya belum. Pak, dari PDIP kan tadi sudah mengatakan bahwa mereka tanggal 29 akan ke KPU mendaftar, membawa masa minimal yang terkonfirmasi masih 1.300 masa, dan itu masih berpotensi banyak masa yang berdatangan karena dari Badung pendukungnya Pak Giri Prasda. Bagaimana Pak KPU mengantisipasi ini Pak? Ya, saya cuma nanti akan memberikan syarat kepada mereka bahwa yang bisa masuk itu mungkin sekitar 200 orang ke dalam ini, supaya tidak hancur semua, kebun-kebun kita semua hancur gitu kan. Sisanya terserah, tapi saya ingin menyarankan sebentar lagi di rapat bahwa nggak usah banyak-banyak lagi bawa massa, karena akan membuat kemacetan. Dan ini bukan malah simpatik bagi masyarakat kita, malah nanti dianggap sebagai penyebab kemacetan gitu. Jadi malah antipati masyarakat kita terhadap proses-proses demokrasi yang isinya hanya euforia saja, ya. Dan itu memang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi kan ini euforia ini saya tidak ingin menyebabkan masyarakat jadi antipati terhadap itu. Ya akan saya sarankan saja. Tapi kalaupun dia tetap mengerahkan ribuan, ya nanti urusannya kepolisian. Silakan mau diatur gimana. Apakah jalan ini ditutup? Kalau jalan ini ditutup, berapi banget. Nah ini jalan induk banget, ya. Jalan utama yang nanti kalau dialihkan menyebabkan kemacetan di mana. Ya, itu. Jadi nanti kita rapatkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dan kita siapkan juga semuanya dengan baik supaya
pilkada di Provinsi Bali khususnya di pencalonan ini bisa berlangsung. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua. Sama. Oke. Mungkin itu laporan dari KPU Bali terkait persiapan untuk menjelang pendaftaran yang dimulai besok. Oke, baik. Kalau begitu seperti yang kita dengarkan tadi, mungkin ini memang lagi persiapan dan kita nantikan juga siapa-siapa saja nama calon yang akan diumumkan dan diumumkannya kapan begitu ya, karena masih ada nama wakil gitu yang akan bertarung juga masih belum ada nama yang jelas gitu. Kita nantikan lagi laporannya Mas Rizky Makasih Setio banyak, Mas Rizky. Samudro, jurnalis dari Detik Bali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Kak. Selamat bertugas Sore. kembali. Tadi kan kita di Bali nih. Enggak, Sekarang di kita ke sini Jateng. kita. Ya udah kita sapa Mas Torik yuk. Mas Torik. Cie, Mas Torik, Mae kangen nih katanya nih. Oh my Rafiq. god. Mas Rafiq sama-sama Ik. Sama-sama Gitu Ik namanya ya. belakangnya. Mas Aduh. Rafiq. Halo, selamat sore Mas Rafiq. Selamat sore Mas Halo, Rafiq. selamat sore Mbak Mai, Mas Afif. Aduh, namaku digantikan. Aduh maafkan, Aduh, jangan aduh. marah, jangan marah, jangan marah. Iya aku nggak mau nyanyi. Ya, untuk aku sabar. Iya, untung sabar Mas ya. Apalagi mau pilkada jadi harus banyak sabar. Gimana? Mas Rafiq sudah siap-siap mendaftarkan? Katanya Mas Rafiq mau daftar. Udah daftar SMA. Oh, daftar Masih SMA. muda. Ulangin lagi dong SMA. Ini yang kita tunggu-tunggu tentunya pendaftarannya. Ini kan PDIP sudah mengumumkan nama yang akan diusung di Jawa Tengah ya Mas Rafiq ya. Betul. Boleh seru diceritakan kepada kita seperti apa peta atau geopolitik di Jawa Tengah saat ini? Ya, Mbak Mai, Mas Afif sebenarnya kan memang ya Jawa Tengah ini kan paling dinamis dan mungkin juga paling terdampak ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, apalagi yang soal pembatasan umur, karena putusan itu pada akhirnya menggagalkan rencana Kaisang Pangarep untuk ikut maju dengan mendampingi Ahmad Lutfi kan Iya gitu. betul. Tapi barangkali satu-satunya yang terdampak memang Jawa Tengah kan ya itu ya. Nah, akhirnya walaupun belum semua partai di Kim Plus sih yang baru memberikan rekomendasi, pada akhirnya PSI dan Gerindra yang memberikan rekomendasi untuk Ahmad Lutfi dan Gus Yassin Maimun. Jadi ini dulu wakilnya Pak Ganjar kan, ini kan dulu Gus Yassin. Iya. Sekarang kemudian ya hari ini pada akhirnya lawannya sudah mulai kelihatan. PDIP sudah mengumumkan jagonya yaitu Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dengan Hendar Prihadi atau biasanya akrab dipanggil Mas Hendi gitu kan. Artinya ya ini nanti akan ada perang bintang lah di Jawa Tengah. Perang bintangnya akan terjadi, bintang 4 Purnawirawan versus bintang 3 yang mestinya nanti juga Purnawirawan kan, karena harus mundur sih, harus mundur. Beliau Pak Ahmad Lutfi pensiunnya masih besok November, tapi kan untuk keperluan pencalonan nanti harus mundur. Nah, nanti cuman masih ada beberapa partai yang memang belum mengeluarkan rekomendasi sampai saat ini, walaupun ya mungkin kayak Golkar itu mungkin memang sudah mengarahnya ke Pak Ahmad Lutfi, kan juga PKB ini kelihatannya mereka setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang 7,5% bisa nyalon nih, mereka juga akhirnya tertarik juga untuk bisa nyalon sendiri untuk mencalonkan Gus Yusuf ini kan. Apakah dia nanti akan menjadi poros tengah untuk menghadapi dua kekuatan gajah ini, atau seperti apa, ini sampai saat ini masih belum mengungkapkan keputusan dari PKB di Pilgub Jateng ini. Kalau di Jawa Tengah sendiri Mas, Pak Ahmad Lutfi sama Pak Andika Perkasa ini lebih elektabilitasnya lebih populer siapa sih Mas Rafiq? Memang soalnya kan nama Pak Andika ini baru muncul akhir-akhir ya. Sepertinya di beberapa survei memang belum pernah dimunculkan nama Andika Perkasa ini, karena itu memang
memang baru gitu, baru disebut. Cuman kalau masalah popularitas barangkali kalau pangkat ya jelas Pak Andika mantan Panglima, cuman kan belum pernah bersentuhan dengan Jawa Tengah secara langsung gitu kan. Berbeda dengan Pak Ahmad Lutfi yang dia memang banyak, sebagian dari karirnya dia di Jawa Tengah. Dia pernah jadi wakil kepala Polresta Surakarta, pernah jadi Polresta Surakarta, pernah jadi Wakapolda Jateng, sampai akhirnya jadi Kapolda Jateng cukup lama, sampai 4 tahun dia jadi Kapolda Jateng. Baru terakhir ini akhirnya dia dipindah ke Dirjen Kemendak, Dirjen Kemendak untuk ya masa persiapan pensiun lah, karena dia karirnya akan berakhir besok November. Jadi kalau Ahmad Lutfi dia lebih dikenal barangkali ya, artinya lebih bersentuhan dengan Jawa Tengah daripada Andika. Iya, ini Pak Ahmad Lutfi ini wakil kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah 2018 sampai 2020, kemudian ke Kapolda tadi ya Mas Rafiq ya 2020 sampai 2024. Iya. Wah, betul 4 tahun jadi Kapolda, lama cukup lama loh itu. 4 tahun. Oke, nah Mas, kalau tadi elektabilitas yang terbaru belum ada surveinya karena juga nama baru diumumkan, adakah nama-nama lain nih? Mengingatkan hasil keputusan MK akhirnya ini cukup menarik untuk partai-partai yang berada di koalisi Kim Plus begitu ya, untuk mengusung namanya sendiri gitu. Nah udah ada ya mungkin spill-spillan dikit gitu Mas Rafiq, kira-kira ada nama siapa lagi gitu yang akan dimunculkan? Atau tiba-tiba PKB ngeluarin nama baru ya kan? Nah bisa jadi. Kalau sebelumnya yang muncul ya justru nama Gus Yassin ini, nama Gus Yassin ini sama Hendy yang apa namanya yang muncul di beberapa survei, dan akhirnya Tas Yassin ini justru bergabung dengan kubu Ahmad Lutfi, sedangkan Hendy ini yang dulu pernah jadi wali kota Semarang, sekarang jadi kepala LKPP, ini nanti mendampingi Andika. Nah itu pasti juga mereka masing-masing orang Jawa Tengah yang barangkali akan mendongkrak perolehan suara para calon gubernur ini juga. Oke. Kalau dilihat head to headnya akan seperti apa nih Mas? Kekuatan mereka nih. Udah kayak bola aja head to head ya. Waduh, head to head nih. Ya bagaimanapun Jawa Tengah itu kandang banteng nah, ya Pak. Nah itu dia. Kayak gimana Jawa tuh nanti? Jawa Tengah itu kandang banteng yang memang sejak dari zaman Orde Baru itu suara PDI waktu itu cukup besar, dan setelah sekarang PDIP juga cukup besar. Cuman kalau berkaca dari hasil Pilpres kemarin, untuk Jawa Tengah sebenarnya PDIP sendiri untuk suara cukup besar, mencapai 24%, jauh di atas suara rata-rata nasionalnya PDIP kan. Cuman untuk Pilpresnya tetap kalah ya saat itu dengan Prabowo, antara Ganjar dengan Prabowo. Ganjar itu hanya mendapatkan sekitar 36% suara di Jawa Tengah. Prabowo Gibran itu mendapatkan 53%, separuh lebih suara Jawa Tengah ke dia. Nah, apakah Kim Plus ini akan berusaha mengulang lagi? Karena Jawa Tengah ini cukup prestisius juga, karena ini home base-nya Jokowi kan, bagaimanapun Jokowi yang menjadi pusaran utama di Kim Plus ini juga home base-nya di Solo, pasti ya nggak mungkin dong dia akan melepaskan Jawa Tengah. Meskipun ya karena Kaisang tidak jadi nyalon, mungkin spiritnya nggak sekuat kemarin ya. Misal Kaisang memang mencalonkan diri, pasti lebih habis-habisan semacam itu. Iya. Tapi Mas tadi ini kandang banteng nih Jawa Tengah. Tapi melihat Andika Perkasa yang tadi Mas Rafiq bilang, ini kan namanya baru muncul beberapa waktu belakangan ini, ya kan? Apakah kandang banteng itu masih sakral gitu dengan Andika Perkasa ini yang mungkin popularitasnya kalah sama Ahmad Lutfi gitu Mas? Kalau PDIP sendiri di Jawa Tengah sudah terbiasa seperti itu. Ganjar dulu juga cukup mendadak dan dia melawan incumbent waktu itu, Bibit Waluyo yang semula didukung PDIP kemudian berpindah partai. Jadi Bibit sendiri dulu juga nama baru juga, walaupun dia pernah jadi pangkot segala macam, dia Bibit itu melawannya itu kalau nggak
nggak salah sama Sukawi apa ya, saya agak lupa, tapi dulu lawannya juga dari Demokrat cukup tangguh juga. Jadi sebenarnya PDIP ini memang di Pilgub Jateng itu biasanya memang selalu memilih nama-nama baru, nama-nama baru yang ini. Apakah mereka memang lagi menguji kekuatannya atau seperti apa? Kita juga menebaknya ke sana. Menebaknya ke sana. PDIP memang selain ya mereka di Jawa Tengah ini memang cukup kuat ya mereka, sehingga perlu melakukan tes semacam itu. Oke, Mas Rofik, satu lagi nih, singkat aja, mungkin sedikit aja gitu kan, beberapa waktu ini memang Kaisang sudah out gitu ya dari peta perpolitikan di Jawa Tengah gitu ya. Tapi mungkin boleh di-spill sedikit terlepas dari isu pilkada sendiri, kan beberapa waktu ini Kaisang juga ramai gitu kan, diberitakan gitu kan ya Mas. Seperti apa sih Detik Jateng mengangkat ini dari sudut pandang mana gitu, kalau kita lihat dengan ramainya komentar para netizen kemudian akhirnya menimbulkan banyak sekali konspirasi ataupun statement-statement begitu. Gimana Mas Rofik, ini panas juga nih di Jawa Tengah selain pilkada. Kita sih kebetulan kayak saya juga masih belum kelihatan juga di Solo, masih belum, nggak tahu dia apakah ke Amerika itu sudah pulang. Kalau kemarin ada tayangannya udah turun dari pesawat diduga itu, katanya udah turun gitu dari private jetnya. Apakah dia pulang ke Solo atau kemana atau gitu, Jakarta gitu. Tapi terlepas dari itu ya memang karena sekarang memang aktivitas Kaisang di Solo mungkin memang sedikit berkurang ya. Mungkin juga sudah lebih banyak di Jakarta. Dia juga banyak aktivitas di Jakarta, apalagi sebagai ketua partai ini ya, ketua partai gitu. Kalau kita sih di Jawa Tengah ya masih belum begitu banyak yang membicarakan masalah itu, kecuali di sosmed sangat ramai ya, netizen yang luar biasa. Hanya dari foto jendela semua bisa terungkap gitu kayaknya ya. Konspirasi. Betul. Oke, kalau gitu Mas Rofik, kita akan update lagi seperti apa perkembangannya, mengingat besok akan dimulai untuk pendaftaran ya Mas ya. Betul, kita akan selalu memantau dan mengabarkannya untuk Detik Sore kita. Pastinya dong, jangan lupa baca Detik Jateng juga ya. Harus dong, update terbaru terpanas pilkada pasti akan ada di Detik Jateng ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Rofik. Sehat selalu. Salam buat tim Detik Jateng. Ya, selamat bertugas kembali. Bye-bye.